Melanjutkan kembali pembahasan soal OSN Mapel IPS jenjang SMP tingkat kabupaten tahun 2024. Perhatikan soal berikut. Keberadaan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-14 dapat diketahui oleh masyarakat atas jasa para peneliti baik para arkeolog maupun sejarawan. Beberapa fakta terkait keberadaan hubungan antara kerajaan tersebut dengan India pada abad ke-9 dapat ditemukan pada prasasti. Pembahasannya sebagai berikut. Kita identifikasi pilihan jawaban. Yang pertama, pilihan jawaban A, Prasasti Nalanda, itu berisi tentang hubungan diplomatik dan keagamaan antara Sriwijaya dan India pada masa itu. Nah, pilihan jawaban A sesuai dengan narasi pada soal. Kemudian pilihan jawaban B, Prasasti Ligor, berisi tentang keberhasilan Raja Sriwijaya dalam menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk wilayah yang sekarang dikenal sebagai Thailand Selatan. Prasasti ini juga memberikan informasi tentang pengaruh budaya dan agama Buddha di wilayah tersebut pada masa itu. Kemudian pilihan jawaban C, Prasasti Kedukan Bukit, itu berisi tentang memahami sejarah Kerajaan Sriwijaya dan perkembangan bahasa Melayu kuno. Isinya memberikan informasi tentang perjalanan Dapun Tahiang dan pendirian pemukiman di wilayah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Kemudian pilihan jawaban D, Prasasti Kota Kapur, itu berisi tentang kutukan bagi mereka yang tidak taat kepada Kerajaan Sriwijaya. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A, Prasasti Nalanda. Soal berikutnya, pendidikan masa perkembangan Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya lembaga pesantren dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Ciri utama lembaga pendidikan tersebut pada awal kemunculannya adalah pembahasannya sebagai berikut. Pesantren menekankan pendidikan karakter, moralitas, dan pengetahuan agama, serta menanamkan rasa hormat dan kesetiaan antara kiai dan santri. Hubungan yang erat dan kekeluargaan ini menjadi salah satu aspek penting dalam sistem pendidikan pesantren yang membedakannya dari lembaga pendidikan formal lainnya. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, hubungan kiai santri seperti keluarga. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan di bawah ini. Berdasarkan pernyataan di atas yang menjelaskan keterkaitan kekayaan sumber daya alam Indonesia dengan munculnya kolonialisme Barat di Indonesia adalah pembahasannya sebagai berikut. Keterkaitan sumber daya alam Indonesia dengan munculnya kolonialisme Barat di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek yang disebutkan pada pernyataan di atas. Yang pertama, kopi adalah tanaman rempah yang tumbuh subur di daerah Jawa Barat pada masa Pringer-Stelsel. Itu merupakan pernyataan yang benar karena kopi menjadi salah satu komoditas penting pada masa Priangan Stelsel yang diterapkan oleh Belanda di Jawa Barat untuk kepentingan ekspor dan keuntungan ekonomi kolonial. Yang kedua, pelayaran hongi dilakukan oleh VOC untuk mencegah perdagangan penduduk setempat dengan pedagang asing di Maluku. Ini juga pernyataan yang benar. Pelayaran hongi adalah upaya VOC untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah di Maluku dan mencegah perdagangan gelap atau dengan pedagang asing yang tidak memiliki izin dari VOC. Pernyataan ketiga, pengendalian harga rempah di Eropa dilakukan oleh VOC melalui penerapan hak ekstirpasi di Kepulauan Maluku. Juga pernyataannya benar, hak ekstirpasi adalah kebijakan VOC untuk mengontrol produksi dan harga rempah-rempah di pasar Eropa dengan menghancurkan tanaman rempah-rempah di luar wilayah yang dikuasai VOC. Yang keempat, tebu adalah tanaman utama pada masa penerapan sistem sewa tanah. Ini pernyataan yang salah karena sistem sewa tanah lebih terkait dengan pajak tanah untuk tanaman pangan, sedangkan tebu lebih terkait dengan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Yang kelima, letak strategis Indonesia berada di antara perniagaan laut antara India dengan Eropa. Ini pernyataan yang benar karena letak strategis Indonesia di jalur perdagangan laut antara India dan Eropa menjadi faktor penting yang menarik bangsa Eropa untuk menguasai wilayah ini demi keuntungan ekonomi dan kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya. Nah, dari kelima pernyataan, yang salah hanya nomor 4.
Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. 1, 2, 3. Soal berikutnya, pernyataan benar terkait dengan dampak revolusi industri terhadap munculnya kolonialisme barat di Indonesia ditunjukkan oleh pembahasannya sebagai berikut. Revolusi industri memiliki dampak signifikan terhadap munculnya kolonialisme barat di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Salah satu contoh dampak tersebut adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan kereta api untuk mengangkut hasil perkebunan. Pembangunan jalan kereta api oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, seperti di Jawa dan Sumatera, bertujuan untuk memfasilitasi pengangkutan hasil perkebunan seperti gula, tembakau, dan karet dari daerah pedalaman ke pelabuhan untuk diekspor ke pasar internasional. Ini memungkinkan peningkatan efisiensi dan keuntungan dalam produksi dan ekspor komoditas kolonial. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Pembangunan jalan kereta api untuk mengangkut hasil perkebunan. Soal berikutnya, pelaksanaan sistem tanam paksa menyebabkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Nah, pada soal ini kita disuruh untuk mengidentifikasi kedua pernyataan, yaitu pernyataan A dan B, itu bernilai benar atau salah atau keduanya memiliki hubungan. Pembahasannya sebagai berikut. Pernyataan A membahas tentang kebangkrutan VOC yang mendorong pemerintah Belanda untuk menerapkan sistem tanam paksa sebagai solusi untuk mengisi kas negara. Nah, pernyataan A itu bernilai benar. Kemudian pernyataan B membahas tentang perbedaan karakter antara sistem tanam paksa dan sistem sewa tanah, serta menyebutkan priangan stelsel sebagai bagian dari sistem tanam paksa. Ini menunjukkan perbedaan antara kebijakan kolonial yang diterapkan di Indonesia. Pernyataan B juga bernilai benar. Hubungan antara kedua pernyataan itu tidak ada hubungan karena keduanya memiliki fokus yang berbeda. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Pernyataan A benar, pernyataan B benar, tidak ada hubungan. Soal berikutnya, sistem sewa tanah atau land stelsel dilaksanakan pada masa kekuasaan Inggris di Indonesia. Akan tetapi sistem tersebut dianggap mengalami kegagalan. Adapun penyebab utama kegagalan sistem tersebut dilihat dari aspek ekonomi adalah pembahasannya sebagai berikut. Sistem sewa tanah memang diterapkan pada masa kekuasaan Inggris di Indonesia, khususnya di bawah pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Sistem ini bertujuan untuk mengubah sistem pajak tanah yang ada dan meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial. Penyebab utama kegagalan sistem sewa tanah dari aspek ekonomi adalah belum tersosialisasinya penggunaan sistem uang dalam kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Banyak masyarakat pada saat itu masih menggunakan sistem barter atau ekonomi subsisten, sehingga mereka kesulitan untuk membayar pajak dalam bentuk uang. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam implementasi sistem sewa tanah dan akhirnya dianggap gagal. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Belum tersosialisasinya penggunaan sistem uang dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Soal berikutnya, peran Pattimura dalam perjuangan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda berdampak pada kehidupan sosial politik di Indonesia pada saat itu. Keberhasilan peran tokoh tersebut dalam perjuangannya melawan kolonial ditentukan oleh pembahasannya sebagai berikut. Peran Pattimura dalam perjuangan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Maluku memang sangat signifikan. Ia memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap kolonialisme Belanda pada awal abad ke-19. Dukungan rakyat memainkan peran penting dalam kesuksesan perjuangan melawan kolonial, karena dengan dukungan tersebut, Pattimura dapat memobilisasi kekuatan dan sumber daya untuk melawan Belanda. Meskipun pada akhirnya Pattimura tertangkap dan dihukum mati, perjuangannya tetap menjadi inspirasi bagi perlawanan rakyat Indonesia lainnya terhadap kolonialisme Belanda. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Dukungan rakyat menentukan kesuksesan perjuangan melawan kolonial. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.